Bang Joel, saya merasa saya ini bukan orang kaya. Saya merasa saya ini bukan orang yang ya punya apa-apa gitu loh. Karena bagaimanapun saya terlahir dari orang tua yang biasa-biasa aja, bukan orang tua yang kaya, bukan orang tua yang punya banyak uang, harta dan segala macam. Saya adalah orang yang terlahir ya biasa-biasa saja gitu. Ini pertanyaan yang sering saya dengarkan dari begitu banyak orang bahkan di follower saya. Oke, welcome teman-teman di akun saya Maksimalin Diri dan saya Bang Joel. Hari ini saya mau share kepada teman-teman tentang keluhan-keluhan yang sering disampaikan oleh begitu banyak murid menti bahkan follower-follower saya. Ada banyak sekali yang selalu menyalahkan dirinya bahwa dia itu bukan datang atau bukan berasal dari keluarga yang kaya. Bahkan mungkin itu sempat terbersit di dalam pikirannya. Bahkan saya pun sendiri secara pribadi dulu sering banget ya bertanya tentang hal itu. Kenapa ya Tuhan saya itu bukan lahir dari orang tua kaya aja gitu. Atau kenapa saya itu bukan lahir dari orang tua yang berpunya, orang tua yang ya punya segala sesuatu. Jadi kalau saya bisa menikmati hidup enak. Kalau saya mau mulai bisnis saya nggak perlu kesusahan, saya nggak perlu kewalahan seperti ini. Dan ada juga banyak orang yang selalu ketika mereka mau bikin konten mereka selalu bilang nggak punya modal, nggak punya fasilitas, nggak punya kamera, nggak punya uang, ya, nggak punya fasilitas-fasilitas yang mahal. Nah, yang saya pengen share hari ini adalah bahwa apa sih yang harus kita lakukan ketika kita nggak punya uang? Oke, ini yang saya lakukan di tahun dari semenjak tahun 2011, tahun 2012, yaitu adalah belajar untuk menjadi seseorang yang bernilai. Karena ketika kita menjadi seseorang yang bernilai, maka uang, networking, maka kesempatan demi kesempatan, keberuntungan itu akan kita tarik ke dalam hidup kita. Teman-teman pernah ingat ya, saya sering banget share ini di konten saya, bahkan juga di webinar saya, bahwa kalau kata Albert Einstein, bahwa try not to become a successful man, but become a valuable person of value, ya, orang yang punya nilai tambah, orang yang mempunyai nilai diri. Karena momen dimana ketika nilaimu naik, maka kesuksesan itu juga akan mengejar dirimu. Ya, ini yang menjadi bahan perenungan saya selama beberapa tahun belakangan. Saya selalu bertanya, saya selalu berpikir, kenapa saya belum sukses? Kenapa saya belum mengalami satu terobosan yang begitu besar? Kenapa saya kok kerja 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 terus tapi tabungan saya nggak naik? Kok saya nggak mendapatkan satu pencapaian atau sebuah progres atau goal yang signifikan? Ini yang selalu saya renungkan, yang membuat saya juga akhirnya overthinking. Kenapa saya belum mengalami satu pencapaian, milestone tersendiri dalam hidup saya? Sampai akhirnya saya menemukan bahwa ketika nilai kita naik, maka kesuksesan itu akan mengejar kita. So di tahun 2017 ya, sekitar 2017 atau di 2018, saya mendengar satu pesan dari seorang pengkhotbah kalau nggak salah ya, dia namanya Miles Monroe. Beliau bilang begini, saya pernah berkhotbah atau pernah mengajar di sebuah perusahaan yang cukup besar. Dan ketika ditanya berapa rate card Anda, dia bilang rate card saya adalah $10.000. Wow, mahal banget ya, saya pikir. Dan ditanya kenapa kamu begitu yakin? Nilai yang saya berikan kepada Anda akan sangat sepadan dengan harga yang akan Anda bayar ke saya. Saya sudah sharing, saya sudah mengajar di begitu banyak tempat dan memang rate saya, angka saya segini. Dari situ saya pikir, itu waktu itu saya belajar di tahun 2017, 2018. Dan akhirnya mulai dari situ fokus saya berubah. Fokus saya adalah lebih berfokus untuk bagaimana caranya agar supaya menaikkan nilai diri kita. Nah, dulu saya juga sempat berpikir kayak saya mau mulai bisnis tapi saya nggak punya modal yang begitu banyak. Atau saya merasa seperti kita semua lah ya yang sering mengeluh dengan keadaan saya nggak punya apa-apa, ya membuat kita overthinking, membuat kita selalu FOMO, membuat kita selalu berpikir kok kenapa saya lahir tuh gini banget ya, jadi orang hidup tuh gini banget, stuck, nggak berasa apa-apa, nggak bisa merasakan perubahan. Sampai akhirnya saya memutuskan bahwa di dalam hidup saya fokusnya adalah menaikkan nilai diri saya, karena ketika nilai diri saya naik itu pasti akan eh, uang juga pasti bakalan mengikuti, ya. Nah, yang harus kita ketahui dulu bahwa diri kita ini adalah aset, ya.
Tanamkan dulu ini di dalam pikiran kita. Tanamkan dulu ini di dalam mindset kita. Bahwa diri kita ini adalah aset. Ketika kita berpikir kita nggak punya aset, kita nggak punya harta, kita nggak punya uang, saham, dan segala macam, maka berarti yang paling pertama kita lakukan adalah fo- fokusnya adalah ke diri kita terlebih dahulu. Fokusnya adalah menaikkan aset diri kita, nilai diri kita. Sekali lagi, diri kita itu adalah aset. Mulai dari apa? Skill dan passion yang kita punya. Ketika kita nggak punya modal, mulailah latih diri kita, upgrade diri kita, upgrade skill kita. Karena seseorang ketika melamar di sebuah perusahaan, melamar sebuah pekerjaan, itu bukan cuma sekedar gelar apa yang dia punya, bukan cuma sekedar dia itu sarjana apa atau apa gitu. Bukan cuma karena dia lulusan apa, tapi dari skill yang dia punya, dari kompetensi yang dia punya. Karena ada ya, saya baru dengar ada beberapa waktu yang lalu ada saya nonton sebuah video, ada orang dia lulusan sekolah universitas yang bagus. Dan ada juga seorang bapak-bapak, dia cuma lulusan STM. Ketika mereka melamar pekerjaan, anak ini ya, yang lulusan sarjana, yang sekolahnya bagus ini, dia gak diterima kerja. Sedangkan bapak-bapak yang cuma lulusan STM ini, dia diterima kerja. Setelah itu anak-anak ini berkata bahwa, apakah gelar itu di zaman sekarang nggak penting kah? Setidak penting itu kah gelar di zaman sekarang? Sampai-sampai saya ini punya gelar loh, gelar, dan ya saya lulusan bagus gitu loh. Tapi kenapa saya nggak diterima? Karena perusahaan bukan cuma sekedar melihat gelar yang kita punya, tapi kompetensi apa yang kita punya, value apa yang kita miliki, pengalaman sudah sejauh apa, dan solusi apa yang bisa kita berikan untuk memecahkan masalah dari perusahaan yang akan merekrut kita. Dan yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman itu penting. Percuma kita gelarnya bagus ya. Kita baru daftar, kita baru lamar di sebuah pekerjaan, tapi kita minta gaji dengan nilai yang sangat mahal. Pertanyaan saya adalah, perusahaan akan bertanya, emang problem solving apa yang akan kamu berikan, solusi apa yang akan kamu berikan untuk men-solve problem dari perusahaan tersebut. Karena dengan perusahaan merekrut kita, otomatis harus ada anggaran yang dikeluarkan, dikurangi ya, dikeluarkan tapi dikurangi, dan kamu akan datang itu membawa keuntungan buat perusahaan tersebut. Kira-kira sudah ada pengalaman belum? Tapi ketika dilihat CV-nya, ya, ketika dilihat CV atau portofolionya, dia belum punya pengalaman apapun gitu. Dia baru aja lulus. Nah, inilah permasalahan kebanyakan orang ketika mereka mau melamar pekerjaan, mereka pengen gaji tinggi. Tapi mereka sendiri belum punya pengalaman. Yang ketiga, attitude. Nah, penting banget ketika kita sudah punya skill, kita punya pengalaman, attitude ini juga harus diikuti. Attitude ini simple banget. Ketika ada klien yang datang, bagaimana caranya kita melayani klien tersebut? Bagaimana caranya kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan partner kerja kita. Bagaimana kita bisa kooperatif, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang. Dan yang berikut adalah kepribadian. Kebanyakan orang, meskipun dia nggak cantik atau dia nggak tampan, biasanya mereka disukai dari kepribadiannya mereka. Oh, ini orang ini kepribadiannya bagus. Orang ini kepribadiannya apa ya, enak dilihat. Enak kalau diajak komunikasi. Enak kalau diajak kerjasama. Kalau dia berbicara itu saya merasa tersentuh, saya merasa termotivasi. Dia itu punya kepribadian yang semangat, sangat ceria. Oh, dia sanguin gitu loh. Oh, dia ini orangnya koleris, cocok banget dia jadi manajer. Karena ketika dia menjadi manajer itu uh, pekerjaan itu serasa kayak terselesaikan. Semua project-project kalau saya kasih ke dia, ke manajer saya ini, itu pasti akan selesai. Kenapa? Karena dia itu orangnya sangat semangat dalam pekerjaan. Dia itu sangat target oriented, goal oriented, achievement oriented. Dan yang berikut adalah pengetahuan. Berapa banyak pengetahuan yang kita punya? Ya, berapa banyak buku yang kita baca? Malah masalahnya ada orang yang merasa percaya diri. Tapi kalau teman-teman tahu tentang Dunning-Kruger effect ya, ada orang-orang yang merasa percaya diri, padahal sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak punya apa-apa, mereka juga nggak punya skill, atau mereka nggak berkompetensi, atau mereka tidak berkapasitas. Mereka tidak bisa punya kapasitas yang bagus. Ya, nah, dalam hal ini penting banget ya, ketika kita melamar pekerjaan atau ketika kita bersosialisasi, agar supaya kita tidak diremehkan, agar supaya kita juga bisa didengarin, agar supaya ketika kita bisa PDKT sama seorang cewek, atau ketika kita bergaul, berorganisasi,
ya bangun circle atau mencoba untuk berbaur dengan orang-orang. Pengetahuan itu penting banget. Itulah kenapa kita harus bisa perluas wawasan kita. Rajin baca buku itu penting juga. Kenapa? Karena dengan kita bisa rajin baca buku atau kita mengerti dan memahami beberapa topik tertentu, maka kita berbicara dengan siapapun pasti nyambung, gitu loh. Dan yang berikut adalah relasi, ya. Kalau kata Warren Buffett ya, your network is your net worth. Relasi kamu, networking kamu itu adalah asetnya kamu. Terus kalau kata Khairul Tanjung, relasi banyak rezeki. Zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Tapi zaman sekarang banyak relasi banyak rezeki. Itulah penting banget untuk kita bisa perbanyak relasi kita. Yang berikut adalah ide-ide dan kreativitas. Ada orang yang mungkin kerjanya dia biasa aja. Tapi kok dia dapat jabatan bagus dan dia bisa dapat gajinya bagus gitu loh. Kenapa? Karena ternyata dia itu seorang konseptor. Dia bisa memberikan ide-ide yang sangat cemerlang. Dia bisa memberikan ide-ide atau konsep-konsep untuk bikin, misalkan untuk digital marketing. Karena dengan digital marketing, dengan kita bisa membranding perusahaan kita, maka kita bisa menarik lebih banyak traffic untuk mendatangkan penjualan di produk kita, di perusahaan kita. Ya, ide-ide dan kreatif itu juga mahal nilainya kalau bisa digunakan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat. Dan yang berikut adalah, yang terakhir adalah kecerdasan. Nah teman-teman, jadi kalau seandainya teman-teman merasa nggak punya harta, teman-teman merasa bertanya, kenapa saya belum maju atau saya belum pernah bisa mencapai sesuatu. Fokus untuk meningkatkan aset atau nilai diri kita. Aset yang kita punya, pengalaman kita, itu semua adalah aset. Kepribadian kita, relasi kita, pengetahuan kita. Itu semua yang ditingkatkan, bisa dengan rajin baca buku. Tapi Bang Joel, untuk bisa mencapai ini semua kan butuh waktu 10 tahun lebih, bahkan bisa 20 tahun. Persingkat aja, mulai rajin baca buku, mulai kelilingi dirimu dengan circle yang positif, yang saling membangun, yang pelajarannya itu adalah self-development, bukan cuman ngegame, bukan cuman ngegosipin orang, bukan tongkrongan yang hanya membicarakan hal-hal yang nggak penting. Ya, mulai surrounding yourself with smart people, with valuable people, with good people, ya, dengan orang yang vibrasi positif. Dan setelah itu mulai cari mentor, mulai cari kelas-kelas pemberdayaan diri, kelas-kelas untuk pengembangan diri. Cari YouTube-YouTube yang memang tujuannya itu adalah untuk mencerdaskan kita. Yang untuk bisa kita tuh upgrade diri, upgrade kepintaran kita, kecerdasan kita, upgrade value diri kita. Itu aja dari saya bakalan share lebih banyak video-video untuk membantu teman-teman untuk meningkatkan nilai diri dan juga potensi diri